Oke, hari ini kita akan lakukan semacam health check kritis buat ekonomi Indonesia. Ada sebuah analisis pakar yang menarik banget nih, tentang tekanan-tekanan darurat yang lagi kita hadapi. Nah, mungkin ini pertanyaan yang ada di benak kita semua ya. Kenapa sih kok rasanya semua harga makin mahal? Yuk kita bedah bareng-barang mulai dari gejala yang paling kita rasakan setiap hari. Coba deh kita lihat, tanda-tandanya itu ada di mana-mana kan? Nilai tukar rupiah yang terus melemah, harga BBM yang naik, gas LPG juga kadang langka dan harganya ikutan naik. Paling kerasa ya, daya beli kita, terutama kelas menengah, rasanya makin terjepit. Ini bukan cuma angka di berita, tapi kenyataan di lapangan. Dan ini yang bikin ngeri, ada peringatan dari pakar loh. Rupiah itu berpotensi melemah sampai ke angka 25.000 per dolar AS kalau tren ini nggak dihentikan. Bayangin dampaknya. Jadi angka 25.000 ini bukan cuma angka biasa, ini sebuah warning yang sangat-sangat serius. Oke, gejalanya udah kelihatan. Sekarang pertanyaannya, apa sih diagnosisnya? Apa akar masalah dari semua ini? Nah, analisis yang kita bedah ini menunjuk ke beberapa masalah inti yang ternyata saling berhubungan. Salah satu sorotan utamanya, dan ini cukup tajam, adalah soal pengeluaran pemerintah yang dinilai masif. Khususnya ya untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Kutipannya bahkan bilang, kalau MBG itu dianggap investasi, itu bohong besar. Wah, keras ya. Dan kita nggak ngomongin angka kecil di sini, anggarannya itu mencapai 335 triliun rupiah. Menurut analisis ini, jumlah sebesar itu jadi beban yang sangat berat buat keuangan negara kita. Nah, di sini kita lihat perbandingannya. Analisis ini mencoba membedakan apa sih investasi yang nyata. Di satu sisi ada investasi produktif, seperti bangun jalan, pelabuhan, atau tingkatkan pendidikan. Ini kan membangun masa depan. Di sisi lain, program MBG ini dilihat sebagai program populis yang istilahnya cuma bakar uang dan malah mengalihkan dana dari sektor-sektor yang lebih penting. Oke, sekarang kita lihat masalah yang lebih dalam lagi, masalah struktural. Lihat deh grafik ini. Dulu, di tahun 98, porsi industri manufaktur kita itu 30% dari ekonomi. Sekarang, cuma 17%. Ini yang namanya deindustrialisasi dan ini masalah besar. Jadi, deindustrialisasi itu artinya apa? Sederhananya, pabrik ekonomi kita yang seharusnya menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas, itu justru makin menyusut dari tahun ke tahun. Akibatnya, ekonomi kita jadi lebih rapuh, lebih gampang goyang kalau ada krisis, dan kemampuan kita untuk tumbuh secara sehat jadi terbatas. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Di atas semua itu, ada utang pemerintah sebesar 888 triliun rupiah yang jatuh tempo tahun ini aja. Ini angka yang luar biasa besar dan jelas memberikan tekanan hebat ke anggaran negara. Jadi, coba kita rangkum. Pengeluaran besar, industri menyusut, utang menumpuk, kombinasi ini semua akhirnya bikin apa? Bikin orang, baik itu investor maupun masyarakat biasa, jadi nggak percaya lagi sama rupiah. Wajar kan kalau akhirnya mereka rame-rame melepas rupiah dan beralih ke dolar AS untuk menyelamatkan nilai uang mereka. Oke, diagnosisnya udah kita lihat. Sekarang kita masuk ke bagian prognosis. Kalau masalah-masalah ini nggak segera ditangani, apa yang bakal terjadi? Hasilnya bisa sangat berbahaya ya. Ancaman yang paling dekat itu adalah yang namanya cost push inflation. Gampangnya begini, harga bahan baku, misalnya minyak, naik. Nah, kenaikan biaya produksi ini nggak ditanggung produsen, tapi langsung dilempar ke kita, para konsumen. Makanya harga barang-barang jadi ikut naik. Nah, ini dia kombinasi mautnya. Di satu sisi, harga-harga melambung tinggi, mungkin sampai inflasi 2 digit. Di sisi lain, daya beli kita justru anjlok. Jadi kita kena pukul dari dua arah. Ini yang menurut analisisnya bisa memicu guncangan ekonomi yang sangat parah. Lihat deh pilar-pilar ekonomi kita. Konsumsi masyarakat diprediksi turun. Investasi yang masuk turun juga. Ekspor sama, turun. Bahkan impor pun turun. Kalau semua mesin penggerak ekonomi ini macet barengan, ya risiko kita jatuh ke jurang resesi jadi sangat-sangat nyata. Dan kesimpulan akhir dari analisis ini bukan lagi sekedar perlambatan ekonomi. Mereka bilang, saya khawatir yang akan terjadi adalah resesi. Ini adalah skenario terburuk yang benar-benar harus kita waspadai. Oke, cukup dengan kabar buruknya. Diagnosisnya suram, prognosisnya mengerikan. Tapi, adakah solusinya? Tentu ada. Analisis ini juga menawarkan resep atau rencana 3 langkah untuk pemulihan.
Rencananya ada 3 langkah. Langkah pertama, soal pengeluaran. Segera hentikan program MBG yang 335 triliun itu. Bukan berarti dihapus total, tapi dirancang ulang supaya benar-benar menyasar yang paling butuh. Ini bisa menghemat ratusan triliun. Langkah kedua, rombak kabinet. Tunjuk orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Para teknokrat, bukan cuma bagi-bagi kursi politik. Dan yang ketiga, ini sangat krusial. Pilih Menteri Keuangan yang benar-benar paham ekonomi secara mendalam dan praktis. Tujuannya jelas, menstabilkan kapal ekonomi ini dan mengembalikan kepercayaan pasar dan masyarakat. Pada akhirnya, diagnosisnya sudah jelas di atas meja. Resepnya juga sudah diberikan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah resep ini akan benar-benar dijalankan? Nah, ini adalah pertanyaan penting yang akan menentukan nasib ekonomi kita ke depan.